Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gali Putra Purnama, perwakilan dari kelompok 9, ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami yang berjudul perilaku merokok pada remaja. Ya, berikut adalah daftar nama dari kelompok 9. Di sini kami mengambil 5 LO. Yang pertama ada definisi perilaku merokok. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku merokok. Yang ketiga, instrumen yang digunakan untuk mengukur masalah kesehatan yang tertuju pada perilaku merokok. Yang keempat, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku merokok. Yang kelima, peran sekolah, UKS, dan peran perawat sekolah. Untuk selanjutnya kita masuk ke LO-nya. Itu LO pertama, definisi perilaku merokok. Nah, perilaku merokok ini merupakan perilaku yang membakar salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap atau dihirup. Contohnya rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotina tobacum, Nicotina rustica, dan spesies yang lainnya. Atau ada juga yang sintetis yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa tambahan, menurut Francisca dan Firdaus 2019. Itu LO selanjutnya, yaitu yang mempengaruhi perilaku merokok. Nah, faktor apa ya saja yang mempengaruhi terjadinya perilaku itu? Di antaranya faktor predisposisi atau internal, yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan. Selanjutnya ada faktor pendukung atau mungkin biasa disebut enabling factor, yaitu sarana prasarana yang berupa uang saku dan tersedianya tempat untuk membeli rokok. Selanjutnya faktor pendorong atau reinforcing factor. Ini pengaruh orang tua, pengaruh teman, dan pengaruh iklan. Selanjutnya LO ketiga, yaitu instrumen pengukuran. Nah, instrumen yang digunakan untuk mengukur perilaku merokok ini teknik mengumpulkan data yang dapat dilakukan dengan interview, kuesioner, dan observasi menggunakan skala Likert. Nah, menggunakan alat ukur perilaku merokok yang terdapat 4 aspek perilaku merokok menurut Aritonak. Kemudian menyusun skala sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari aspek fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari, intensitas merokok, tempat merokok, dan waktu merokok. Selanjutnya LO upaya mengatasi perilaku merokok. Nah, untuk pencegahan merokok ini dapat dilakukan secara reguler, bisa menyadarkan dan meningkatkan kembali tentang pentingnya waspada terhadap rokok dan asap rokok. Nah, dan sebagai gantinya, bentuk pencegahan dapat bekerjasama dengan lintas sektor secara komprehensif agar kegiatan prevensi bisa menjadi strategi yang tepat untuk menghindari anak-anak dari perilaku merokok. Untuk selanjutnya yaitu upaya promotifnya ya. Yang pertama itu hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yang kedua, melakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, atau hobi yang lain yang menyehatkan. Untuk yang ketiga itu menghindari sesuatu yang terkait tentang rokok, yaitu sponsor rokok, iklan rokok, poster-poster rokok, dan kadang juga ada pembagian rokok gratis. Untuk upaya preventif dan kuratifnya, yaitu dapat melakukan penyuluhan tentang bahaya rokok itu sendiri di kalangan sekolah, dan juga dengan melakukan upaya kuratif yang mana tindakan kuratif ini diambil setelah terjadinya tindakan penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak akan ada lagi yang mengulangi kesalahannya. Untuk selanjutnya,
peran sekolah, UKS, dan perawat sekolah. Untuk LO yang terakhir ya ini, yaitu untuk peran sekolah ini dapat menggunakan teknik restrukturisasi atau teknik kognitif ya, yaitu salah satu teknik yang ada dalam pendekatan perilaku kognitif atau cognitive behavior. Konseling kognitif berfungsi untuk memperbaiki pola pikir peserta didik atau siswanya menjadi lebih rasional dengan mengubah pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri dan situasi di luar diri menjadi pikiran yang lebih positif. Nah, ini ada tahapan implementasi untuk restrukturisasi kognitif dalam mereduksi perilaku merokok remaja. Yang pertama ada asesmen dan diagnosa. Tahap kedua mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif remaja. Yang ketiga memonitor pikiran-pikiran remaja melalui thought record. Tahap yang keempat melakukan intervensi pikiran-pikiran negatif remaja menjadi pikiran yang lebih positif. Untuk yang kelima, pikiran-pikiran negatif di konseling yang telah terkumpul dalam talk record dimodifikasi. Nah, melalui perawat sekolah atau UKS ini dapat bekerja sama dengan organisasi di sekolah untuk mengawasi perilaku merokok pada siswa di sekolah. Kemudian juga dapat menerapkan sanksi yang diberikan pada siswa yang ketahuan merokok, dari yang paling ringan sampai seperti memberikan peringatan, konseling, denda, hingga dikeluarkan dari sekolah, serta dapat melibatkan instansi dari luar seperti puskesmas, dinas kesehatan, dan lain-lain. Nah, untuk kesimpulannya ini, merokok adalah suatu kebiasaan menghisap yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Merokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh seperti jantung dan penyakit kronis lainnya. Beberapa faktor yang menjadi alasan seorang merokok ialah faktor internal tadi, faktor pendukung, dan juga faktor lingkungan untuk merokok. Melalui orang tua yang menjadi contoh seorang anak untuk merokok, faktor lingkungan pergaulan seorang anak yang terbiasa merokok, dan juga pengaruh iklan yang memunculkan iklan yang tidak sesuai dengan perilaku merokok. Peran sekolah sangat penting dalam mengawasi siswanya dengan menerapkan teknik restrukturisasi kognitif dan juga memberikan sanksi bagi siswa yang melanggar. Berikut daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.